Misalkan udah pisah, berarti kan emang udah nggak ada perasaan lagi kan, karena aku kayak nggak pengen nyari musuh aja, jadi ya udah baik-baik aja, walaupun kayak nggak deket-deket banget ya, at least kita masih bisa support each other in some ways gitu kan. Kalau aku sih santai ya sebenarnya kalau misalnya sama mantan-mantan gitu, karena yang namanya mantan kan ibaratnya ya udah berakhir dan udah nggak cocok lagi gitu ya. Karena yang namanya mantan kalau misalnya kita itu balikan lagi itu seperti baca buku 2 kali, endingnya sama aja. Mau buku dibaca 3 kali juga endingnya sama aja. Video klip kita itu didirect oleh Mas Okep. Nah, Mas Okep itu adalah salah satu director variety show Korea. Iya Kak, aku juga mau mengucapkan terima kasih dan selamat nih karena udah menciptakan lagu Why Can We, lagu yang liriknya agak-agak pedih tapi dibawa groovy aja, jadi kita nggak sedih-sedih amat. Nah, jadi aku mau langsung tanya-tanya kali ya, masuk ke pertanyaan nih. Udah nanyain juga ke Kak Caca, sebenarnya lagu Why Can We ini bercerita tentang apa sih kalau dari sudut pandang penyanyinya langsung? Siapa nih yang mau jawab duluan? Kak Kelvin kali ya? Oh iya, oke, siap. Silakan Kak. Why Can't We ini menceritakan tentang kisah wanita sama pria, cewek sama cowok yang pernah patah hati lah di masa lalunya. Terus kayak reminiscing gitu, kenapa sih, mempertanyakan lah kenapa kayak misalnya kita nggak bisa nyanyiin lagu yang kita pernah nyanyiin bareng-bareng, kenapa hubungan kita tuh tidak seperti film yang bisa kita akhiri tapi endingnya happy ending gitu loh, kenapa harus seperti La La Land gitu yang hari ini sudah bisa ditayang di Netflix ya kan, kenapa kita harus berpisah gitu. Nah terus aku waktu itu juga sempat curhat-curhatan nih sama Caca juga, meskipun waktu itu kita baru kenal ya Ca ya. Iya, Sampai akhirnya bisa terinspirasi nih untuk membuat satu lagu yang kira-kira relatable lah sama remaja-remaja zaman sekarang. Cuman kalau itu dari sisi patah hatinya kan, mungkin Caca melihatnya bisa ngejelasinnya dari sisi selain patah hatinya nih Ca. Gimana Ca? Oke, gimana Kak Caca? Sebenarnya Why Can't We itu selain kita bisa artiin in like a romantic relationship, juga bisa secara kayak persahabatan atau kayak masa-masa PPKM kayak gini kan. Why Can't We itu kayak kenapa sih kita nggak bisa nyelesain lagu kita, nyanyiin lagu kita lagi, kenapa sih kita nggak bisa punya happy ending gitu. Lebih ke itu sih, kayak walaupun udah berpisah, kita berharap kayak kita bisa jalanin tapi dengan bersahabat lagi gitu loh. Ini juga kayak encourage people biar like even though ada something yang udah hilang between us, tapi jangan biarkan itu menjauhkan kita gitu loh. Tapi aku mau nanya deh, aku jadi penasaran nih ke Kak Caca dan Kak Kelvin. Sebenarnya emang kalau orang habis putus, itu tuh baiknya ya fine-fine aja lagi, walaupun pasti butuh proses, butuh waktu ya. Atau kayak ya udahin aja gitu. Nanti takutnya ada perasaan-perasaan lagi yang tumbuh. Kalau menurut Kak Caca dulu deh. Kalau menurut Kak Caca gimana? Menurut aku gimana ya, kalau misalkan udah pisah, berarti kan emang udah nggak ada perasaan lagi kan, biasanya kan kayak gitu. Jadi itu balik ke orang diri masing-masing sih. Kalau aku sendiri, karena aku kayak nggak pengen nyari musuh aja, jadi ya udah baik-baik aja, walaupun kayak nggak deket-deket banget ya, at least kita masih bisa support each other in some ways gitu kan. Kayak ya udah biasa-biasa aja, temenan baik, walaupun ya nggak ada apa-apa lagi gitu. Iya benar. Aku setuju banget sih sama Kak Caca. Nah kalau Kak Kelvin gimana nih? Kalau aku sih santai ya sebenarnya kalau misalnya sama mantan-mantan gitu, karena yang namanya mantan kan ibaratnya ya udah berakhir dan udah nggak cocok lagi gitu ya. Karena yang namanya mantan kalau misalnya kita itu balikan lagi itu seperti baca buku 2 kali. Tau nggak kenapa? Udah hafal gitu ya. Endingnya sama aja. Mau buku dibaca 3 kali juga endingnya sama aja. Bener. Ya bener sih. Kayak kita udah tahu ya endingnya bakal begini-begini aja, ngapain kita memulai lagi gitu kali ya Kak ya. Bener. Jadi di film ini kita ya di film ini di lagu ini jadi kita cuma bisa berandai-andai aja gitu. Gitu sih. Kalau dari aku ya sebagai penulis lagu Why Can't We juga nih bareng Caca gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini kan lagu ini ditulis pas kalian berdua sebenarnya kayak tadi tuh lagi bikin konten bareng ya kan? Ya. Terus lagi bikin apa sih nama challenge-nya tuh One Hour Song Challenge. 1 Hour Song Challenge. Nah, aku penasaran gimana sih, boleh ceritain nggak sih prosesnya atau moodnya lagi seperti apa, kok bisa-bisanya nih niatnya bikin konten tapi akhirnya jadi juga gitu lagu kolaborasi.
Gimana tuh? Ya. By the way, Caca ini live-nya pakai filter ya, ada hati-hati gitu di atasnya. Iya dong. Kak Kelvin juga mau pakai filter, silakan. Mungkin ada apa? Ada vlog juga. Udah telat mau pakai filter lagi. Oke, basically gini. Jadi One Hour Song Challenge itu sebenarnya adalah salah satu konten di YouTube channelnya aku. Aku biasanya ngajak teman-teman untuk men-challenge nih. Kira-kira lu bisa nggak nulis lagu dalam waktu sejam? Nah, One Hour Song Challenge yang sebelumnya itu aku lakukan di tahun lalu, dan episode pertama itu sama Abdul and Coffee Theory. Waktu itu hasil akhirnya adalah kita lagunya dirilis, dan setiap yang streaming, setiap yang download lagunya itu bisa menyumbang 20.000 minimal untuk nantinya dibeliin makanan dan dibagikan ke orang-orang yang emang less fortunate dari kita. Nah, di episode kedua ini awalnya sebenarnya nggak direncanain sih, karena aku kan baru kenal sama Caca tuh waktu itu ya. Jadi ada satu acara radio gitulah, terus aku kayak ngajak kenalan Caca gitu. Wah, ini katanya lagi happening banget, dan aku emang juga denger juga, wah, ini ada penyanyi apa namanya, rising star baru nih, masih muda, cantik gitu kan. Terus yang mana, wah, akhirnya kenalan. Terus beberapa hari kemudian aku ngajak Caca mau nggak collab bareng gitu. Ternyata Caca sangat humbly dan ya baik banget lah, mau gitu diajak collab gitu kan. Sekarang lagi happening banget gitu. Terus akhirnya pas main ke studio aku bilang, Cak, gimana kalau misalnya kita bikin lagu aja, daripada kayak kita cuman ngobrol-ngobrol, tanya-tanya lagi deket sama siapa gitu-gitu kan. Kalau itu biar netizen saja yang cari tahu. Akhirnya singkat cerita terus Caca mau gitu. Terus ya udah kita jadiin aja deh lagunya gitu. Dan akhirnya beneran kejadian. Jadi sebenarnya awalnya bener-bener cuman iseng-iseng aja gitu bisa dibilang. Tapi ya iseng-iseng, kalau iseng-isengnya emang talented tuh ya jadi sebuah lagu gitu. Wah, iseng-iseng talented. Beda, iseng-iseng di antara orang-orang talented tuh jadi gitu ya, Kak ya. Gitu. Nah, berarti kalau Kak Caca juga gitu tuh, sama ceritanya. Tapi mungkin gimana Kak? Sorry, lanjutin dulu. Enggak, kan diajak collab, terus aku kira ya bakal ngobrol-ngobrol biasa kan, terus katanya nanti kita One Hour Song Challenge ya. Terus awalnya kayak deg-degan gitu, karena biasanya aku tuh kalau misalkan bikin lagu itu mesti ada bertapa dulu, kayak nyari inspirasi gitu kan. Tapi ini kayak disuruh 1 jam harus bikin lagu, gimana ya, aku kira bakalan susah. Terus sebelum kita bikin kontennya tuh kita kan kayak curhat-curhat dulu tuh, curhat-curhat banyak banget, pokoknya wah spill the tea banget kita di situ kan. Terus kayak akhirnya kita nemu sesuatu yang cocok nih, kayaknya seru juga kalau dibikin lagu karena lumayan relate sama orang-orang. Terus ya udah, ternyata pas the phase of writing kita juga kayak lancar banget karena udah nemu nadanya yang pas, udah nemu kayak lirik-liriknya juga kita pengen bikin yang fun, makanya kita umpamain bagaikan kayak kenapa sih kita nggak bisa nyanyi lagu yang kita dulu nyanyiin bareng-bareng lagi, kenapa kita nggak bisa nyelesain film kita bareng lagi gitu. Jadi I had a really fun time doing that. Seru banget. Wah, gila. Emang Kak Kelvin orangnya agak-agak nge-push berarti ya Kak Caca ya? Nge-push tapi untuk sesuatu yang in positive way. Jadinya ada tuh lagu. Bukan nge-push sih, maksa. Lebih ke maksa ya Kak ya? Lebih ke maksa. Tapi ini lagu ini jadi pas 1 jam atau bahkan di bawah 1 jam nih lagunya udah jadi? Jadi kalau misalnya nonton kontennya itu ada waktunya. Nah itu di timerin sih. Jadi memang ini true story, ini nggak nyampe 1 jam. Ya hampir-hampir lah gitu. Kalau misalnya kita nonton MasterChef kan kayak 5, 4, 3, 2 gitu. 3 detik lagi deh. Gitu. Tapi kalau ini Kak Kelvin dan Kak Caca bisa di bawah 1 jam gitu. Nah, jadi maksudnya ini aku senang banget sih karena juga fans-fansnya Caca yang sangat militan mendukung gitu. Jadi harus didukung terus nih. Kalau misalnya kawal Caca sampai halal, kalau menurut aku kawal Caca untuk berkarya terus gitu. Karena dalam kurang dari sejam bisa bikin lagu, ya kan? Jadi kawal Caca terus ya. Talented banget berarti ya Kak Kelvin, Kak Caca ini. Yoi. Nah, aku juga mau nanya nih. Kan lagu Why Can We kolaborasi bareng sama Mia Thornton. Nah, kenapa kalian berdua milih Mia gitu? Awalnya gimana sih, boleh diceritain nggak? Nge-reach out-nya juga gimana? Oke, jadi di Why Can We kan merasa, wah lagunya kan bahasa Inggris nih, terus Caca juga talented banget. Menurut aku harus nyari
produser yang istilahnya memang bisa ngegodok talenta di dalam kita tuh seperti apa, instead of produser yang emang udah punya templates, oh yaudah deh mau gaya musiknya seperti apa, penyanyinya seperti apa, pokoknya kayak begitu aja keluarnya. Nah, aku punya temen salah satu keyboardist talent Indonesia juga gitu ya, dia baru lulus dari Berkeley Amerika. Terus aku pikir, wah nih si Abram Lembono juga lagi viral banget nih, lagi banyak lagunya Untukmu Indonesia yang pokoknya di TV-TV juga sering muncul juga gitu, karena ngajakin teman-teman dari berbagai negara untuk nyanyi lagu dalam bahasa Indonesia. Aku pikir, Bram, mau nggak nih kita lu produce lagu ini gitu. Wah, dia juga dengan senang hati mau produce. Terus pada saat first draft lagunya itu kita denger, kok kayaknya ada part yang kalau misalnya ada rapnya tuh keren banget ya, Caca, gitu. Terus Caca juga setuju gitu. Cuman pada saat itu meskipun Caca ini juga bisa nge-rap, tapi dia nggak mau nge-rap gitu kan. Tidak mungkin. Iya, jadi akhirnya aku cari kira-kira rapper siapa ya gitu, tanpa mengurangi rasa hormat juga terhadap rapper-rapper di Indonesia. Cuman kayaknya kita pengen nyoba nih, kayak aduh kalau misalnya kolaborasi sama lintas negara bisa nggak ya gitu. Kita mau challenge diri kita aja, namanya juga One Hour Song Challenge ya kan. Kita challenge diri kita, bisa nggak ya kolaborasi antar negara gitu. Terus akhirnya kita cari nih rapper dari Thailand, dari Filipina, dari Malaysia, sampai ke Amerika juga kita cari, sampai akhirnya ketemu si Maya Thornton ini, dan dia juga sangat talented dengan karya-karyanya, masih muda tapi ya namanya juga dari Amerika gitu ya. Jadi kesannya ini keren banget gitu, dia tulis liriknya juga dan hasilnya pun emang luar biasa banget sih. Jadi awalnya benar-benar cuma ngide aja, minta tolong Abram, akhirnya dikenalin sama temennya yang di Berkeley juga, dan akhirnya bisa kejadian gitu. Jadinya ini makin memantapkan lagi sih. Mungkin kalau misalnya nggak tahu ini Caca yang nyanyi atau Kelvin yang nyanyi, pasti dikiranya orang luar negeri gitu yang nyanyi. Wow. Iya sih, sebenarnya kalau dengerin langsung dari Spotify ya kan kita nggak ngeliat tuh orang-orangnya. Jadi kayak ya kita kira tuh bukan dari orang Indonesia gitu yang nyanyi, Kak. Berarti emang udah keren banget. Ada partisipan juga. Nah, tapi sempat ngalamin kendala gitu nggak nih Kak Kelvin sama Kak Caca selama nggarap lagu Why Can We sampai kita bisa dengarkan lagunya di platform streaming musik apapun? Ada kendala atau cerita unik nggak nih mungkin? Kendala aku dikerjain Caca suruh joget. Itu nggak kendala, itu challenge kan, challenge kan. Oh iya, challenge. Oh, saling challenge ya kalian berdua ya. Iya, saling challenge. Itu seru. Jadi waktu itu yang kita kan bikin video klipnya kan. Terus awalnya Kak Kelvin bilang kayaknya seru kalau dibikin ada koreonya. Terus aku bilang kayaknya nggak usah deh. Terus ya udah tuh nggak usah kan. Tapi pas di day of shooting, aku tuh langsung kayak ada ide gitu, karena kan aku lagi lihat-lihat TikTok. Ada ide jogetan nih, terus aku bikin. Terus aku bilang, Kak Kelvin, sini aku ajarin jogetannya. Wah, joget. Terus ya udah. Tapi bisa kan pada akhirnya. Bisa sebenarnya. Jadi kita shoot itu jam 2 pagi, joget-joget. Enggak, Caca itu selain cantik, dia suka menghibur orang gitu ya. Jadi sebenarnya aku nggak bisa joget gitu. Itu thanks to buat director video klipnya ya, Mas Okep, Mas Arif Okep. Ini info juga nih buat temen-temen mungkin yang baru join nih di Cewek Banget ID ya. Video klip kita itu didirect oleh Mas Okep. Nah, Mas Okep itu adalah salah satu director variety show Korea. Jadi ini benar-benar kolaborasi multikultural banget, sama orang Amerika, orang Indonesia, sama orang yang director Korea gitu kan. Wah, pokoknya seru banget. Jadi thanks to Mas Okep juga, karena Mas Okep ini yang membuat video klipnya sehingga Kelvin terlihat bisa ngedance gitu. Jadi yang jelek-jelek di-cut sama dia. Bagus tahu padahal. Tapi aku penasaran deh jadinya, Kak Caca pas ngajarin Kak Kelvin ngedance, lama atau enggak Kak Caca? Nggak lama sih, cuman berulang-ulang aja kan ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau Kelvin cepet nangkepnya. Cepet nangkep ya. Cepet nangkep tapi badan sudah kaku, tidak bisa meliuk-liuk seperti Caca. Enggak, tapi lama-lama. Berarti kalau dibiasain bisa tuh Kak. Mungkin buat next project nggak cuma nyanyi doang, ada yang ngedance-nya boleh karena udah bisa. Ajar.